Oke, selamat datang teman-teman. Anggap saja hari ini saya adalah mentor saham Anda. Kita akan bareng-bareng membedah kesehatan finansial dari PT Hutton Bali Tbk atau yang kode sahamnya WINE. Yuk kita cari tahu, apakah saham ini layak untuk ada di portofolio Anda? Baik, kita mulai ya. Langkah paling pertama, paling dasar bagi investor manapun, adalah kenalan dulu sama perusahaannya. Sebenarnya mereka ini bisnisnya apa sih? Nah, perusahaan yang kita lihat ini namanya PT Hutton Bali. Ini perusahaan lokal Indonesia ya, yang bermain di sektor barang konsumen non-cyclical, artinya produknya relatif stabil permintaannya. Di bursa saham kodenya itu WINE, WINE. Gampang banget ya diingat, dan ini udah kasih kita petunjuk besar soal bisnis mereka. Dan bener aja, kalau kita lihat lebih spesifik, industrinya itu minuman, dengan fokus ke minuman beralkohol. Kalau kita intip laporan keuangannya, kita bisa lihat uang mereka datang dari mana aja. 3 sumber utama. Yang pertama jelas anggur atau wine, lalu ada arak, dan sisanya produk-produk lainnya. Jadi kita udah dapat gambaran jelas ya, aliran kas utamanya dari mana. Oke, kita udah kenal sama bisnisnya. Sekarang bagian yang paling seru nih, kita bedah fondasi keuangannya. Seberapa kokoh sih perusahaan ini berdiri? Mari kita lihat neracanya. Neraca keuangan itu gampangnya kayak KTP finansial sebuah perusahaan pada satu waktu tertentu. Isinya apa yang mereka punya alias aset dan apa yang jadi utang mereka yaitu liabilitas. Nah, selisihnya itu yang jadi kekayaan bersih mereka atau kita sebut ekuitas. Pertama, kita lihat dari sisi asetnya. Total yang mereka miliki itu nilainya mencapai 452,8 miliar rupiah. Terus utangnya gimana? Total kewajiban atau utang mereka ke pihak lain itu sekitar 114,3 miliar rupiah. Nah, ini dia poin pentingnya. Aset dikurangi utang, itulah kekayaan bersihnya, ekuitasnya. Angkanya ada di 338,5 miliar rupiah. Nah, jangan cuma lihat angka di 1 tahun ya, tapi bandingkan perubahannya. Ini yang menarik. Asetnya sih relatif sama, cuma naik sedikit, tapi lihat deh liabilitasnya. Utangnya turun drastis sampai 21%. Ini adalah sinyal yang bagus banget buat investor. Artinya, manajemennya pintar kelola risiko utang. Fondasi kelihatan kuat karena utang berkurang. Tapi, pertanyaan selanjutnya, mesinnya jalan nggak? Perusahaan ini beneran cetak duit atau enggak? Oke, kita lihat penjualannya. Ada pertumbuhan, meskipun tipis ya. Tapi, sebagai investor, pertumbuhan itu penting. Sekecil apapun, itu lebih baik daripada minus kan? Tapi tunggu dulu. Disinilah kita sebagai investor harus jeli. Penjualannya memang naik, tapi laba kotornya malah turun. Loh kok bisa? Ini red flag kecil. Artinya, biaya untuk menghasilkan produk mereka itu naik. Jadi margin keuntungannya kegerus. Dan slide ini bisa jadi salah satu penjelasannya. Coba lihat. Bisnis mereka ini sangat-sangat bergantung pada satu produk aja, anggur. Hampir 95% pendapatan datang dari situ. Ini namanya risiko konsentrasi. Coba bayangkan, apa jadinya kalau tiba-tiba penjualan anggur mereka ada masalah? Oke, dari semua kinerja tadi, sekarang kita coba terjemahkan ke dalam angka yang paling penting buat kita sebagai calon pemegang saham. EPS atau laba per saham. Gampangnya, ini ngasih tahu kita berapa banyak untung yang didapat perusahaan untuk tiap lembar saham yang kita pegang. Biasanya, makin tinggi EPS-nya, makin bagus. Nah, untuk WINE, setiap lembar sahamnya itu menghasilkan laba 14,6 rupiah. Dan angka ini turun loh dari tahun sebelumnya. Ini klop banget kan sama temuan kita tadi soal profitabilitas yang lagi menurun? Baik, bagian terakhir. Mari kita kumpulkan semua potongan puzzle ini. Kita rangkum poin-poin kunci yang wajib dicatat sama investor cerdas sebelum ambil keputusan. Jadi gambarannya campur aduk ya. Di satu sisi ada kabar baik, mereka berhasil tekan utang. Itu keren. Tapi di sisi lain ada yang perlu kita waspadai. Profitabilitasnya lagi turun dan ternyata sebagian aset mereka seperti persediaan dan piutang itu dijadikan jaminan utang di bank. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Setelah kita bedah bareng-bareng kondisi keuangannya, dengan segala plus dan minusnya, pertanyaannya adalah, apakah WINE ini cocok untuk masuk ke portofolio Anda? Apakah sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi Anda? Coba direnungkan baik-baik.